Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasbiqu illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aftah lana abwaba ilmik kama fatahtaha ala anbiya'ik wa awliyaik wa ulamaik al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Allahumma aftah alaina fathal futuh. Allahumma aftah alaina fathal futuh. Allahumma aftah alaina fathal futuh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Para ustazah, bunda-bunda semua, jamaah kajian muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih beri kenikmatan kepada kita menikmati hidup dalam iman, dalam Islam. Allah beri kesempatan untuk terus memperbaiki keadaan kita, belajar, meraih ilmu, supaya jalan hidup kita, jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang istiqamah, selamat dunia dan akhirat. Dan tentu harapannya semua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai surganya nanti. Salawat dan salam atas hamba pilihan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita semua sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah kebaikan-kebaikan mereka, sehingga kita pun kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bunda-bunda sudah pada liburan apa belum? Hah? Oh, nggak ada liburnya. Alhamdulillah. Apalagi nyuci ya, nyuci nggak ada liburnya.
Insyaallah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu ya terus bersama dengan kita, yang pada intinya kita ini cuma punya 3 waktu atau 3 hari. Hari yang lalu, hari ini, sampai hari esok. Ya, jujur saja dulu kami juga bertanya-tanya ketika Allah yarham murabbi kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sering mengatakan, apa sih susahnya hidup? Seolah-olah buat beliau nggak ada susah gitu kan. Seolah-olah tiada susah. Ya, mengapa akhirnya kami merenung iya, tatkala kita benar-benar berpegang teguh dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, masalah memang ada, tapi masalah tidak akan menyusahkan berlebihan kepada kita ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang kalau nggak punya duit susah apa enggak? Hah? Terus kalau punya duit nggak susah gitu? Hah? Ngelihat orang punya motor, yang nggak punya motor susah nggak? Tergantung ya. Terus kita udah punya motor, kira-kira apakah susahnya hilang? Belum tentu juga. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup itulah yang membuat diri kita ini bisa menikmati hidup. Maka tadi perenungan kami ketika Al-Maghfurlah mengatakan, apa susah dalam hidup ini? Bukan tidak ada masalah, tapi diberi oleh Allah kemampuan menyikapi masalah. Iya, kalau hidup kita hanya 3 waktu, hidup kita adalah 3 hari, hari yang lalu udah lewat, betul. Sekarang kita sedang berada di hari ini, hari esok belum tahu kita. Bukan hanya belum tahu, bahkan belum tentu kita ketemu. Kita ada di hari ini saja. Jadi yang lalu nggak kelihatan, yang besok belum ketahuan. Terus kalau kita mau pusing, kita mau sibuk dengan pikiran kita, nggak kelihatan kok. Jadi apa yang disusahkan dulu? Makanya beliau sering mengajarkan, kalau ngomong jangan pakai soal. Kalau ngomong jangan dimulai dengan kata-kata masalah. Saya sih pengen banget berangkat ke sono, tapi masalahnya lah kan berangkatnya belum, tapi sudah ada masalahnya, soalnya sama tuh. Terus yang bikin soal siapa? Soalnya, masalahnya. Beliau selalu mengingatkan, dan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pakai kata insya. Saya sering diingatkan oleh istri saya, kalau ada sesuatu beliau bilang, udah Pak, yakinkan ada Allah, begitu. Apalagi urusan duit ya, urusan uang. Kalau
Kalau saya berpikir A, B, C, D, istri saya bilang, kan ada Allah, yakin aja Pak, insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang orang merasa mumet dengan hidup, merasa rumit dengan hidup, gara-gara sesuatu yang nggak kelihatan, yang belum ketahuan, ama yang udah berlalu, ama yang belum datang. Hari ini adalah hari kita, maka hendaklah hari ini benar-benar bermakna. Jangan sampai hanya kepikiran sesuatu yang belum terjadi, hanya penyesalan sesuatu yang sudah lewat, tapi tidak berusaha menjadikan hari ini menjadi hari yang bernilai, yang berharga, yang lebih baik. Maka jadikan hari ini lebih baik daripada hari-hari kita yang lalu. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bicara tentang waktu, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Asr. Al-Quran surah Al-Asr. InsyaAllah kita bisa semuanya. Ayo kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi hari ini kita rugi nih, kan sudah kita tahu yang lalu berlalu, yang esok belum terjadi. Kita ini hari ini, maka kita yang berada hari ini bisa jadi merugi, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya iman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang punya amal soleh, yang terus beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang terus menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi malam saya ketemu dengan beberapa orang tua ya, yang usianya di atas saya, karena untuk belajar tua harus ngumpul-ngumpul sama orang tua. Ya, saya diskusi, ngobrol tentang kehidupan. Yang pertama, beliau-beliau ini orang-orang luar biasa secara ekonomi, secara posisi jabatan, adalah orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar, jadi komisaris, jadi direktur utama, jadi manajer dan sebagainya. Ada satu orang yang mengatakan, Ustadz, kalau saya mau, katanya, kalau saya mau, dalam satu hari saya bisa beli 2 mobil. Kalau sehari beli 2 mobil, berapa duitnya? Saya bisa juga 3 ya, tapi pakai nomor 2 lagi, mobil-mobil. Ini beliau bilang begitu, dalam sehari saya bisa beli 2 mobil. Yang kedua,
Ada lagi yang bicara, seorang lagi, Ustaz, saya kalau mau menerima ini gampang sekali. Bahkan bukan saya minta, saya ditawari, tinggal diatur mau berapa miliar, mudah saya dapatkan. Tapi akhirnya apa beliau sampaikan, ya, sekarang sudah masa-masa, ya, sudah tidak muda lagi, kata beliau, sekarang saya ingin menutupi kekurangan-kekurangan saya. Menarik pembicaraan kami tadi malam. Kata salah seorang begini, dulu mungkin saya juga termasuk orang yang jarang baca Al-Quran. Sekarang saya punya target ingin menghatamkan 100 kali membaca Al-Quran. 100 kali khatam. Gimana menghatamkan 100 kali? Ya, dia bilang dulu saya mulai ketika masa-masa sungguh-sungguh berakrab dengan Al-Quran. Saya mulai dari kalau one day one ayat, ya, one month one juz, 1 bulan 1 juz, itu akhirnya dia mulai berjuang. Sekarang 1 bulan itu bisa 2 kali khatam. Kalau bunda-bunda sih insya Allah sehari bisa khatam, ya, baca kulhu 3 kali. Iya, beliau bilang saya sekarang sudah mulai, alhamdulillah 1 bulan bisa 2 kali khatam. Dan belakangan dia sudah mulai lagi, paling enggak katanya sekarang 1 hari saya bisa 7 juz baca Al-Quran. 7 juz berarti bisa 3, 4, ya kurang lebih 5 hari sepekan lah. Insya Allah bisa khatam Al-Quran. Berjuang kenapa? Kalau saya hitung-hitung masa lalu saya, kata beliau, Ustaz, masa lalu saya dulu mungkin jauh dari Al-Quran. Sekarang saya ingin menutupi usia saya sekian. Katakanlah saya mulai sadar, saya mulai tobat, katakan 50 tahun kemudian sia-sia dalam hidup saya, jauh dari Al-Quran. Paling enggak saya ingin mengkhatamkan. Dan 1 tahun 2 kali, waktu itu awalnya, terus sampai sekarang saya targetkan untuk menutupi itu semua. Seandainya setahun 2 kali khatam, paling enggak dalam 50 tahun saya harus mengkhatamkan 100 kali. Artinya apa? Saya menangkap bahwa semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa dari siapa? Dari orang yang merasa waktunya berlalu begitu saja. Jadi dia punya target. Dia bilang, kenapa saya menargetkan 100 kali khatam? Supaya saya ada perjuangan sungguh-sungguh. Sebenarnya sih bisa lebih dari itu, ya. Tapi paling tidak adalah berapa? 100 kali khatam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang satu lagi cerita, sekarang saya Ustaz tidak ingin lagi meninggalkan sholat berjamaah. Saya mengkalkulasi, kata beliau, kalau saya menghitung sekali sholat berjamaah itu 27 derajat. Berarti kalau 5 kali saya sholat berjamaah, sudah berapa saya dapatkan itu? Kalau kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, selama ini saya sia-sia misalnya, selama ini saya tidak sungguh-sungguh, berarti sudah kehilangan berapa banyak saya. Bunda, dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, dijelaskan bahwa menghadiri sholat berjamaah itu mendapatkan nilai pahala haji. Mendapatkan nilai pahala haji. Jadi kalau ada orang 5 waktu salat berjamaah, maka dia telah mendapatkan nilai 5 kali pahala haji. Baik, 5. Lalu dikali sepekan, kali 7,
sudah berapa? 5 kali 7 35, baru sepekan, kali sebulan 30 hari, 150 nilai pahala haji jika orang sholat berjamaah tidak putus selama 1 bulan. Kalau kali setahun, hitung aja sendiri ya, kan ada kalkulator masing-masing. Jadi baik, kalau orang sekali sholat berjamaah dapat senilai pahala haji, 1 hari berarti 5 kali, 1 pekan 35, kali 1 bulan, kali 1 tahun. Yang kita pikirkan meninggalkannya, berapa kerugian kita. Lalu gimana menutupi itu semuanya? Ya tentu berusaha dengan amalan-amalan kita. Maka wa'amilus salihat, orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang terus berikhtiar melakukan amal-amal kebaikan. Baik, yang lalu kita merenung nih, kita ingat-ingat hari-hari kita, waktu-waktu yang sudah berlalu. Ini mah rata-rata masih usia 40-an ya. Oh 25, maksudnya 40 tambah 25 gitu. Ya, Masya Allah Bunda. Ayo kita ingat-ingat deh kita hari-hari yang lalu, bulan yang lalu, pekan yang lalu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimana keadaan kita? Maka sekarang saatnya kita tutupi itu semuanya. Ya, kita tutupi mana kekurangan-kekurangan kita. Dan masih ada kesempatan selama kita masih hidup, masih ada kesempatan malam yughargir. Apa? Malam yughargir, sebelum ruh itu sampai kerongkongan. Ya, sebelum nyawa kita lepas dari badan, ruh ini lepas dari badan kita, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Maka buat kita, hari yang sekarang kita jalani ini hari yang patut disyukuri. Kenapa? Allah masih beri kesempatan kita menutupi kekurangan kita, kemudian menyiapkan bekal yang terbaik. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya simpulkan dialog saya tadi malam. Ya, kami ngobrol sana sini sampai menceritakan tadi urusan apa? Waduh, urusan uang-uang yang beredar di mana-mana. Orang bisa gampang kaya tapi bisa dari jalan yang halal atau haram. Gampang sekali. Maka apa yang sudah berlalu kemudian tinggal ditutupi, mohon kasih sayang Allah dengan ampunan Allah. Tinggal hari sekarang ini, mumpung belum wafat, mumpung belum berakhir kesempatan hidup di dunia, berjuang maksimal dan tidak menyia-nyiakan waktu. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berikan hidayah kepada kita, dan Allah kokohkan iman Islam kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikuti nasihat para ulama tentang waktu kita. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, waktumu adalah umurmu. Umurmu adalah modal utamamu. Itulah yang bisa kau niagakan untuk sampai kepada kebahagiaan abadi di sisi Allah. Nafas yang sudah dihembuskan adalah permata, tapi sudah tidak bernilai lagi, hilang tanpa pengganti. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betapa berharganya waktu untuk kita. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa waktu adalah umurmu dan umurmu adalah modal utama. Artinya selama masih ada kehidupan, masih ada umur, buat kita itulah modal buat kita. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sudah berkali diingatkan di majelis kita ini. Sekarang kita sedang berada dalam kehidupan dunia. Dunia kita ini tidak selamanya mesti ada batasnya. Bisa 60 tahun, bisa kurang, lebih dari 60, atau berapa saja, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia hidup yang terbatas ini nanti berikutnya akan berubah. Kita nggak hidup lagi di sini. Berikutnya kita akan masuk ke sebuah alam setelah dunia ini, masuk alam yang namanya alam barzakh, alam penantian. Dikubur kita. Setelah kubur, kita pindah lagi masuk ke alam akhirat. Dan itulah alam yang selama-lamanya buat kita. Ya, sekali lagi saya sering membahasakan apa yang pernah diajarkan oleh murabbi kita, Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Alam barzakh lebih lama daripada alam dunia. Akhirat adalah selama-lamanya. Alangkah ruginya orang yang hanya asyik dengan alam dunia,
dia lupa alam akhirat. Dia tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupannya. Dia hanya tergiur oleh tipu daya dunia. Dia terlena dengan indahnya dunia. Dia lupa alam barzakh lebih lama daripada dunia. Kalau di dunia kita ini ada apa-apa masih bisa ngobrol, masih bisa ngomong, minta bantuan dari kawan-kawan kita, dari keluarga, dari tetangga. Nanti kalau sudah di alam barzakh mau kemana kita? Lalu kalau sudah masuk alam akhirat, udah pengadilan yang hakiki, tinggal menikmati hasil semuanya yang kita lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, yang baik diperlihatkan oleh Allah, yang buruk juga diperlihatkan oleh Allah. Yang baik mendapatkan kebaikannya, yang buruk dia akan mendapatkan akibat dari keburukannya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul, mumpung kita masih ada di dunia ini, mumpung masih ada kesempatan berladang, mazra'ah, dunia ini menjadi mazra'ah, menjadi ladang buat kita, berladanglah dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu, jangan anggap remeh urusan waktu, karena gak akan kembali ke belakang dan kita akan terus berjalan menuju waktu kita yang sesungguhnya. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, modal hidup ini adalah modal, umur kita adalah modal, dan inilah modal perniagaan yang sesungguhnya. Kalau orang mau dagang suka mikir kan, kira-kira barang produk yang didaganginnya itu apa? Oh, supaya punya produk harus punya modal. Modalnya apa? Modalnya ini, modal itu. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita punya modal. Apa? Masih dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini jamaah kajian muslimah udah berumur semua ini ya. Berumur enggak? Berumur. Kalau nggak ada umur ya nggak di sini. Ya, artinya apa? Sekali lagi Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, umurmu adalah modalmu. Umurmu adalah modal. Gunakan itu sebaik-baiknya. Maka pantas nih kita kalau bangun tidur langsung puji Allah, bangun tidur bisa bergerak badan, bangun tidur mata bisa melek, bangun tidur bisa beraktivitas. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Kita bersyukur kepada Allah, berarti apa? Masih dikasih modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur masih hidup, bangun tidur masih bisa beraktivitas, masih dikasih modal. Kenapa? Punya kehidupan, masih diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, supaya kita ini bisa memanfaatkan, meniagakan ya, sampai kebahagiaan kita ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan modal ini ya. Berikutnya yang kedua, nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, saya baca terjemahnya saja. Jangan seperti orang bodoh. Begitu bergembira karena hartanya bertambah.
padahal umurnya selalu berkurang. Jangan seperti orang bodoh, begitu bergembira karena hartanya bertambah, padahal umurnya selalu berkurang. Apa untungnya jika harta bertambah tapi umur berkurang? Ntar hartanya buat siapa? Bukan buat kita lagi kan? Maaf kalau ibu meninggal dunia duluan, suami masih ada peninggalan harta, hartanya buat siapa? Nah, kalau mau aman jawabannya buat ahli waris gitu ya. Bisa jadi buat suami, bisa jadi buat anak keturunannya. Berbahagialah saat bertambah ilmu dan amalmu. Ini nasihat Imam Ibnu Qayyim. Ya. Bodoh kata beliau kalau terlalu gembira hanya karena bertambah harta. Tapi berbahagialah saat bertambah ilmu dan amalmu. Kenapa? Karena ilmu dan amal yang akan mengantar dan menemanimu di alam kubur. Saat kau ditinggalkan oleh teman, keluarga, dan hartamu, nasihat dari Imam Ibnu Qayyim, ya, Bunda, bahwa yang berharga buat kita bukan sekedar punya harta. Ya kalau punya duit, punya harta, siapa yang nggak mau? Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, Allah tolong segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Ya, kita berharap nggak ada kesusahan, tapi yang perlu diingat, ya, seperlu-perlunya kita dengan harta, ya, sebahagia-bahagia kita dengan harta, jangan sampai harta ini membuat kita berlebihan dalam kegembiraan, tapi melupakan kita dengan urusan yang lebih perlu dan lebih penting daripada itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, supaya jangan sia-sia waktu kita, jangan sia-sia kehidupan kita, tanamkan dalam hati, berbahagialah dengan ilmu dan amal. Punya amal lebih membahagiaan, biarin, nggak apa-apa. Rumah sih yang penting bisa buat tidur, ada ruang makan, ada ruang tamu, ada ruang kumpul keluarga, ada 2 lantai, 3 lantai, nggak apa-apa. Pas buka rekening, lihat di rekening berapa digit angkanya, nggak apa-apa. Pas liburan, jalan ke sana lihat kebun, Masya Allah itu kebun kita sudah tinggal panen buahnya. Alhamdulillah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dan amal itu jauh lebih penting daripada segalanya. Ilmu dan amal. Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu kepada kita semua, mengingatkan kalau dengan ilmu dan amal, gini, teman, keluarga, harta nanti pisah, tapi ilmu dan amal yang nemenin kita di alam kubur nanti.
Sayang ya, orang yang udah dikubur nggak pada balik lagi. Kalau ada boleh juga diundang ke sini supaya cerita gimana keadaan alam kubur. Kira-kira mau datang nggak tuh kalau ada pengajian gitu? Akan disampaikan oleh almarhum, gitu. Almarhumah. Wah, cerita deh tuh bagaimana keadaan di sana. Wah, mungkin langsung pada beriman semua tuh. Kayaknya nggak pada pengen pulang. Jadi bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dan amal. Maka jadikan hari-hari kita tambah ilmu, jadikan hari-hari kita tambah amal. Jadi kalau hari ini kita bergeser dari 2023 masuk 2024, yang ada dalam benak dan pikiran kita adalah harus tambah ilmu, harus tambah amal, harus melakukan kebaikan, harus punya prestasi. Pokoknya yang terbaik, terbaik, terbaik. Kita berusaha makin jauh dari maksiat, makin berkurang dari dosa, makin dekat sama Allah, makin baik sama keluarga. Pengennya yang baik-baik semuanya. Kenapa? Ilmu dan amal insya Allah mengantarkan kebahagiaan kita. Insya Allah. Berikutnya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, dia cerita, aku kumpul sama orang-orang sufi. Ada dua hal yang aku ambil hikmah dari kumpul dengan orang-orang sufi itu. Yang pertama tentang waktu. Al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak kau gunakan untuk memotong, bisa jadi kau yang akan terpotong. Waktu. Yang kedua tentang jiwa. Jika tidak kau sibukkan untuk kebenaran, pasti dia akan menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan. Ya, jadi dua yang Imam Syafi'i dapatkan. Yang pertama tentang waktu. Waktu itu kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, ya kitalah yang tergilas oleh waktu. Yang kedua tentang jiwa, kalau kita tidak menggunakan untuk kebenaran sebanyak-banyaknya, maka kita pasti akan sibuk dengan kebatilan, karena lawan kebenaran adalah kebatilan. Nah, ini menjadi catatan juga buat kita bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mari kita hitung-hitung waktu kita deh. Taruhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku antara 60-70 tahun. Ada juga yang lebih dari itu. Ya, belum lama kalau nggak salah 1 bulan yang lalu di Bogor arah Sukabumi ada seorang yang wafat usianya 130 tahun. 130 tahun. Ada tapi langka. Saya punya guru di Jakarta sekarang usianya udah kurang lebih 90 tahun. Ada tapi juga langka. Nah, bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, jadi kan sudah ketahuan nih, Nabi udah warning, dikasih tahu nih rata-rata usia 60-70, 60-70, tinggal kita ngitung. Tadi terima kasih doa-doanya, ya saya didoakan, ya, doakan saya supaya selamat dunia akhirat. Ya. Kan suka sebut juga, kadang nggak terasa gitu ya, padahal sih terasa juga ya.
Nggak terasa, tahu-tahu usia sekarang sudah sekian. Saya sudah 46 tahun. Kerasa. Nah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti taruhlah kalau usianya masuk sampai kata Rasulullah 60 tahun, berarti jatah hidup saya tinggal berapa lama lagi? Hah? 14. Iya, itu kalau nyampe 60. Kalau kurang berarti jatah hidup makin kurang. Kalau lebih ada bonus namanya. Nah, sekarang bicara tentang waktu kita, begitu aja merenung, bunda, nggak apa-apa sering-sering ngaca. Lihat rambut sudah putih, mata udah mulai kabur, kecuali yang merah sama biru nggak bakalan ketuker. 0 kurang 1 tahu kita ya. Fisik nggak kayak dulu lagi kan. Dulu si duduk 1 jam 2 jam, oh kuat lama. Sekarang udah mulai udah geser kaki. Kakinya aman, punggungnya pegel. Punggungnya aman, kakinya kesemutan. Saya juga begitu. Akhirnya coba periksa di tasnya, mungkin ada yang bawa minyak kayu putih. Ada yang bawa Panadol, fresh care, apalah segala macam kan gitu ya. Sebenarnya itu sebagai pengingat-pengingat saja buat kita, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa sering-sering ngaca, oh rambut udah putih, nggak usah gelisah. Kenapa? Bagus, sudah meninggalkan dunia hitam. Kan putih semua ya. Insya Allah itu warna cahaya. Insya Allah masuk surga. Makanya kalau wudhu jangan tanggung-tanggung, jangan pelit-pelit ya. Kalau wudhu nggak apa-apa, dibasuh nih, ya, diusap kepala kita ini, rambutnya terus sampai belakang. Kalau saya yang laki-laki lebih gampang kan, ditarik ke belakang, balikin lagi ke depan. Ya kalau enggak ibu-ibu pokoknya sampai belakang lah begitu. Jangan cuma jambulnya doang gitu. Oh ntar gimana putih nih gitu ya. Ya nggak apa-apa, putih mengingatkan kita. Ngaca itu juga nggak apa-apa, ngingetin ya Allah. Ini bola mata nih di bawahnya udah mulai pada tembem. Ini yang tadinya kenceng-kenceng, coba pegang nih ya. Udah mulai pada kendor. Kadang-kadang juga bingung nyari-nyari handphone mana, padahal mah dipegang. Ada yang begitu ya? Oh, yang mana orangnya? Saya ingat waktu kuliah dulu, masya Allah, ya ada dosen saya pakai kacamata ditaruh di atas, dicari-cari kacamata, mana kacamata saya? Padahal dia taruh sendiri, kan bukan orang lain yang naruhnya. Allahu Akbar. Saya juga udah suka begitu. Pandangan mulai kabur, kemudian segala macam. Paling tidak mengingatkan kita, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang senang kumpul sama orang-orang yang lebih tua dari saya. Untuk apa? Mengingatkan. Makanya jiwa saya jiwa tua gitu. Kenapa? Sering ngumpulnya sama orang tua dari dulu, dari saya pondok kemudian terus sampai sekarang ngumpulnya sama yang lebih tua. Kenapa? Oh iya, beginilah keadaan saya supaya menatap masa depan. Akhirnya kita berpikir tuh, oh iya ya, sayang kalau tanpa ilmu, tanpa amal. Kalau buka HP bagaimanapun tetap harus dapat ilmu. Saya sering set ini, kalau misalnya dapat ilmu tentang apa, simpen di tempat lain. Dapat ilmu yang bagus, catat lagi.
tetap datang ke majelis ilmu, tetap datang ketemu guru, minta nasihat, minta doa, begitu. Datang ke majelis taklim, duduk, kadang kita duduk di pojok mana, kita pencatat, menikmati itu. Kan nggak mungkin juga ceramah terus, ngomong terus. Sering kali kita lebih menikmati kalau kita dinasehati. Dulu sebelum beliau uzlah, ya, Abuya Mufassir yang ada di Padarincang di Banten, sering kami datang ke sana. Padahal kalau datang nasihatnya nyelekit, nasihatnya menusuk-nusuk hati. Malu kita kalau ketemu beliau, pasti omongannya mengingatkan kita tentang akhirat. Omongannya mengingatkan kita tentang akhirat. Pernah saya dinasehati tentang pakaian. Beliau punya baju cuma 4. Ibu bajunya berapa? 4 kali. Majelis taklim yang diikutin 7 majelis. Seragamnya aja udah berapa tuh? Nah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, beliau bajunya 4 yang saya tahu. Baju gamisnya 2, baju koko sama sarungnya itu 2. Alhamdulillah pernah saya dikasih baju kokonya, pernah dikasih baju jubahnya. Nah, sama saya punya tongkat dari beliau yang beliau kasih ke saya. Itu apa? Jadi baju gamis, baju jubahnya itu beliau pakai 1, yang 1 dicuci. Hari itu dia pakai buat sholat. Jadi kalau sholat berjamaah di musolanya, di masjidnya itu, beliau pakai jubah. Entar selesai dari sholat, kembali ke rumah, waktu itu nerima tamu, beliau ganti pakai baju koko, pakai sarung. Yang 1 dicuci, yang 1 dipakai. Kan enak bener begitu ya. Seandainya kita bajunya cuman segitu juga, kayaknya nggak perlu mesin cuci tuh, nggak perlu sabun banyak-banyak ya. Iya, kan enteng begitu. Kenapa? Beliau sudah menikmati hidup seperti itu. Saya ketemu malam hari jam 2, ketemu pagi hari, ketemu siang hari, ketemu sore hari, wajahnya Masya Allah, nggak kelihatan orang capek, nggak kelihatan orang lelah. Wajah malam, wajah pagi, wajah siang nampak sama aja. Karena waktunya beliau memang terus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat beliau nggak pakai makanan. Kalau datang ke rumahnya, beliau nggak makan. Tapi kalau kita datang, diajak masuk ke dalam rumah, disediain makanan banyak. Tapi nggak ngelihat beliau makan, mau pagi, mau siang, mau sore. Allahu Akbar. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Minta nasihat dari guru, nasihat dari ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Hari ini kita hidup di masa seperti ini, jangan jauh-jauh dari ulama. Jika sudah ada guru kita yang wafat, bergurulah lagi terus, tanpa meninggalkan ajaran-ajaran yang beliau sudah tanamkan. Terus berguru, terus berguru, terus berguru. Jangan sampai kita tidak punya pembimbing dalam hidup ini. Supaya apa? Kita mendapatkan bimbingan. Makanya dulu kita memanggil guru kita, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dengan murabbi. Ingat, murabbi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi seorang murabbi, ia masuk ke dalam relung hati, dia membimbing dalam urusan kehidupan, dalam urusan ibadah, dia dengan doa-doanya, dengan bimbingan dan nasihat-nasihatnya. Makanya orang kalau jadi mutarabbi, orang menjadi murid, dia pokoknya ikut apa kata gurunya. Kecuali gurunya salah jalan, kecuali gurunya bertentangan dengan syariat, jangan ikutin. Tapi selama gurunya masih sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, maka idealnya seorang murid adalah ikut gurunya. Kira-kira ada nggak orang tua yang mau menjerumuskan anaknya?
Nggak ada. Sama insya Allah, para guru tidak akan menjerumuskan murid-muridnya, karena dia pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan hari-hari kita tanpa ilmu, jangan sia-siakan hari-hari kita tanpa amal soleh. Bahkan usaha kita maksimal supaya hari ini jauh lebih baik daripada kemarin. Terus beramal. Bisa silaturahim, bisa dengan sedekah, bisa dengan amalan-amalan yang banyak. Contohnya apa Bunda? Bisa lihat surah Al-Munafiqun, 2 ayat sebelum akhir. Wa anfiqu, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu ia berkata dengan menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, ada penyesalan. Ini nanti orang yang kemudian kematian sudah datang kepadanya, dia baru dia baru tahu, ya Allah, kalau ada kesempatan kembali lagi aku pengen hidup, aku akan perbaiki diriku dengan apa? Dengan bersedekah dan aku menjadi orang saleh. Ini kan amal yang di dunia dikasih kesempatan oleh Allah. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah, terbuka lebar kesempatan buat kita. Urusan sedekah, urusan infak belum tentu banyaknya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Setuju? Apalagi nggak ngasih gitu, ngomongin doang. Infak kita ini, Masya Allah, menjadi saksi buat kita. Contoh, sekarang terbuka luas buat kita, nggak usah jauh-jauh. Di Az-Zikra ini sedang ada pembangunan yang belum selesai renovasi kita, 2,5 M. Biayanya Masya Allah tidak sedikit. Ayo sisihkan kalau ada kesempatan berapa yang kita mampu dengan keikhlasan. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina Bunda, mereka amat sangat membutuhkan. Maka bantulah mereka dengan cara apa yang kita bisa. Dan saya mengajak kembali bunda-bunda semuanya yang mau infak untuk Palestina, insya Allah silakan titipkan saja di pengurus masjid atau di pengurus kajian muslimah. Insya Allah kita akan tunaikan. Saya 2 pekan yang lalu kembali baru menyampaikan secara langsung
apa yang diamanahkan melalui majlis adzikra ini. Ya, dan ini amat sangat berguna. Saya sampaikan salam dari salah seorang pimpinan di Palestina. Salam buat saudara-saudara di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kepeduliannya. Kemudian mereka sampaikan terus doakan kami. Dan terima kasih juga aksi-aksi turun ke jalan itu sangat membantu untuk membangkitkan, menguatkan spirit kami. Dan juga yang dibutuhkan berikutnya adalah jihad mal, jihad dengan harta itu teruskan. Kenapa? Tidak mudah. Bayangkan berapa banyak rumah-rumah yang runtuh, berapa banyak rumah-rumah sakit yang dibombardir, berapa banyak tempat-tempat ibadah yang hancur. 3 bulan sudah 20.000 lebih syuhada, mereka yang wafat, belum lagi yang luka dan lain sebagainya. Recovery-nya bagaimana? Jangankan bicara membangun kembali, buat kehidupan hari itu saja sulit buat mereka. Maka Bunda, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, misalnya yang punya celengan di rumah, bikin celengan sendiri. Ya, bikin celengan, mungkin ada sisa uang belanja, masih ada 1 juta, masukin. Kalau sisanya 1 juta, uang belanjanya berapa ya? Iya. Mungkin ada recehan, ada apa, masukin. Mungkin kalau mau ngasih maaf 100.000, aduh saya rasanya kok 100.000. Gimana? Boleh kumpulin, celengannya buat sendiri, taruh di rumah sendiri, masukin. Ya maaf, tanpa saya melebihkan dan bukan ingin bicara tentang pribadi. Istri saya paling rajin. Setiap habis subuh mesti harus ada yang dimasukkan ke dalam celengan. Di lemari itu celengannya banyak. Celengan dari majelis ini, dari majelis ini, dari majelis ini. Kita nggak bisa ngasih besar, mungkin caranya dikumpulin. Ada masukin, ada masukin, ada masukin. Akhirnya apa? Nanti pada waktunya tinggal di-storein. Ini boleh juga ya, kajian muslimah suatu saat mungkin dibagiin celengan kali ya. Boleh ya? Celengannya buat apa? Buat azikro gitu. Ya. Mau Bunda? Mau ngambil celengannya apa mau ngisi celengan? Oh Masya Allah. Ya, supaya apa? Dari sebulan sekali udah penuh, storein, udah penuh, storein. Ini kan bagian dari apa? Mungkin kita ini nggak termasuk orang yang maaf, kadang-kadang ada uang, kadang enggak, ada cukup buat belanja saja. Terus tapi kita pengen terus beramal soleh. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit. Contohnya sedekah gimana? Mungkin kalau sekali memberi 10 juta, sekali memberi 100 juta, nggak gampang buat kita. Boleh jadi apa yang kita punya, yang penting hari itu kita sedekah. Murabi kita udah mengajarkan sedekah setiap hari. Bisa jadi kita masukin di celengan kita sendiri. Kalau malu mau menyetorkannya kepada orang, bisa transfer lewat rekening. Kalau perlu juga orang lain nggak tahu, nggak apa-apa. Saya diajari oleh guru saya, kata beliau, kamu selain kamu sedekah memberi kepada orang langsung, yang boleh jadi ada dia mengucapkan terima kasih, tapi berlatihlah supaya kalau kita memberi sesuatu jangan berharap orang mengucapkan apa-apa kepada kita. Kalau hari ini kan memberi supaya dipilih, memberi supaya dicoblos. Coba kalau nggak ada pencoblosan, ngasih nggak? Hah? Kira-kira kalau ibu dikasih mau terima apa enggak? Kan dikasih, nggak minta. Cakep jawabannya ya. Saya mah nggak minta, tapi dikasih. Oke, baik. Yang penting suara ibu jangan mau dibeli.
Ya, setuju? Jangan mau dibeli oleh orang-orang yang kita lihat sudah jejak rekamnya kira-kira nggak baik. Istikharahlah, pelajarilah siapa yang akan kita pilih. Insya Allah Allah takdirkan yang terbaik buat kita. Untuk negeri kita insya Allah pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang membawa kemaslahatan buat Indonesia. Juga wakil-wakil rakyatnya, wakil-wakil yang beriman, yang bertakwa, yang jujur, yang amanah, yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan membeli suara rakyat, tapi untuk kepentingannya dan kepentingan kelompoknya. Amin apa qabul? Nah. Bunda, sekali lagi begitu caranya ya. Kita supaya amal soleh kita terus gimana? Kalau nggak bisa sekali banyak, boleh kumpulin sedikit, insya Allah lama-lama jadi banyak. Bangun malam, kita nggak mampu panjang-panjang, rokaat kita banyak-banyak, bacaan kita bilangan rokaat hanya mampu 2 rokaat, mulai dari 2 rokaat. Membaca Al-Quran, mungkin kita belum bisa langsung khatam, belum bisa berjuz-juz, berapa ayat yang kita mampu, tetaplah membaca Al-Quran. Sedekah, berapa yang kita mampu keluarkan hari itu, keluarkan. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Sekarang orangnya masih ada, Bunda, tinggal di Jakarta, seorang ibu. Ya. Beliau itu kalau infak nggak tanggung-tanggung. Kalau nge-WA saya, Ustadz, ajak dong saya dalam kebaikan. Kalau Ustadz ada kegiatan, ajak saya. Cuma begitu doang. Langsung saya bilang, Bunda, itu lagi ada pembangunan musola. Oh, di mana? Berapa biaya pembangunannya? Sekian. Langsung kirim 100 juta. Bunda, itu ada Masjid Ad-Dzikra lagi renovasi, berapa biayanya? 2,5 miliar, kirim paling enggak 100 juta dulu. Oh, pesantren apa kurang apa lagi Ustaz? Kurang ini berapa? 180 juta, kirim dia 180 juta. Ajak saya lagi Ustaz, ngomongnya begitu terus. Oh, enggak, itu ada di sana lagi pembebasan tanah untuk pembangunan pesantren para penghafal Quran. Berapa biayanya? 150 juta. Saya ikutan ya, 150 juta kirim. Begitu, Masya Allah. Duitnya banyak kali ya. Tapi saya nggak mikirin mau banyak mau enggak, terserah dia. Tapi bicara tentang amalnya begitu. Bisa jadi orang yang punya banyak dia mengeluarkan banyak. Kalau orang punya banyak mengeluarkan sedikit, pelit namanya. Tapi kita sesuai kemampuan kita. Tapi ingat tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, pokoknya jangan sia-siakan waktu, selalu dengan kebenaran, selalu dengan amal soleh. Hari-hari kita harus jauh lebih baik. Tadi Imam Syafi'i juga mengingatkan, kalau orang nggak sibuk dengan kebaikan, biasanya dia sibuk dengan kebatilan. Coba, selain kita ini dengan medsos katakan, kalau ada yang mencari ilmu, ada yang nge-share ilmu, ada yang nge-share kebaikan, kira-kira kalau selain dari itu, apa yang kita lakukan? Boleh jadi ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang baik, ada hal yang sia-sia, kan begitu saja. Dan hati kita paling tahu kira-kira ini baik benar apa enggak. Kita tahu, kita sadar sesungguhnya. Maka sekali lagi, jangan sia-siakan waktu dan selalulah sibuk dengan kebenaran. Jangan sibuk dengan kebatilan. Baik Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita tentang berharganya waktu itu. Kata beliau, jangan kau habiskan hembusan-hembusan nafasmu bukan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan kau habiskan hembusan-hembusan nafasmu bukan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan kau lihat kecilnya hembusan-hembusan itu, tapi lihatlah besarnya amal yang bisa dilakukan di dalamnya. Tapi lihatlah besarnya amal yang bisa dilakukan di dalamnya dan besarnya pahala amalan itu. Nafasmu adalah butiran-butiran mutiara. Nafasmu adalah butiran-butiran mutiara. Pernahkah kau melihat orang membuang butiran-butiran di tempat sampah? Ini tentang berharganya waktu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Beliau ini seorang ulama yang diantaranya mengarang kitab Al-Hikam. Ya, beliau di Mesir dan alhamdulillah saya sudah berziarah ke makam beliau, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Jadi nasihat beliau adalah karena hembusan nafas kita adalah butiran-butiran mutiara, maka ini harus benar-benar bermakna. Pertanyaannya, kata beliau, ada nggak orang buang butiran-butiran itu di sampah? Enggak kan? Nggak ada orang buang mutiara itu di sampah. Artinya apa? Jangan biarkan hembusan nafas kita ini tidak ada manfaat apa-apa. Waktu-waktu kita adalah amat sangat berharga. Waktu-waktu kita ini jangan sampai sia-sia. Kesimpulannya, bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pada akhirnya, apalagi sudah masuk akhirat, kita hanya membayangkan hidup ini sebentar saja. Tidak usah lama-lama, sekarang kita duduk merenung, mengingat masa lalu kita, mengingat masa remaja kita, mengingat masa kecil kita. Duduk sebentar aja kebayang kok semuanya, ya kan? Masih ingat kan kita waktu bunda masih punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya menantu, punya cucu, terus diingat waktu masih kuliah, waktu belajar, waktu sekolah, waktu kecil. Allahu Akbar, rasanya sebentar sekali. Maka jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena nanti kita memandang dunia itu hanya illa asyiyatan au duhaha, hanya sebagian atau hanya sesorean saja. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, dan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Baik, sebelum nanti tanya jawab, kita berinfak terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semua, sehat walafiat, dan insyaallah Allah tolong kaum muslimin di Gaza, Palestina, dan insyaallah Allah menangkan para mujahidin. Salawat asyil. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa asghil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, mengingatkan kita kembali untuk selalu memanfaatkan waktu yang tersisa sedikit lagi ya di antara sisa-sisa umur kita. Baiklah bunda-bunda, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada door prize seperti biasa, yaitu madu azikra, madu sehat lagi berkah. Kepada Ustadz kami minta untuk memberikan pertanyaan kepada peserta yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkan door prize-nya. Bu Arba boleh ngelihat ininya siapa yang ditunjuk nanti ya. Mangga silakan Ustadz. Ya, gimana petunjuk Al-Quran supaya kita tidak merugi? Dalam surat apa? Silakan dibacakan. Ayo bunda, gampang banget. Ayo bunda paling ujung. Gampang banget, ini tiap hari dibaca. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Bukan itu ya. Baca. Surah Al-Munafikun ayat 10 11. Benar juga sih ya. Nah, coba dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuwazzirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Salah dari mana dari wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, boleh juga, nggak apa-apa ya. Ada lagi? Ya, coba yang eksplisit. Allah sebut manusia dalam keadaan rugi kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Endang Aryati. Surahnya tentang waktu adalah surah Al-Asr, yaitu ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as takut salah. Jadi lupa. Enggak grogi. Bentar. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, untuk sesi tanya jawab, mangga ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan.
Mungkin ada pertanyaan yang lain juga, silakan. Nggak ada. Yakin nih Bu, nggak ada nih? Oh ya udah. Baik Ustadz, sepertinya ibu-ibu sudah sangat paham, sudah sangat mengerti ya tentang penjelasan Ustadz yang tadi sudah secara gamblang diucapkan. Tinggal prakteknya ya ibu-ibu ya. Doakan Ustadz kami semua bisa mempraktekannya, mendapat taufik untuk dimudahkan mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut dengan doa penutup Ustadz. Yang pertama Bunda, saya kalau hari Sabtu pertama ada kegiatan zikir di daerah Tanjung Priok ya. Jadi jika ada keluarga saudara yang dekat atau kenalan-kenalan yang dekat Tanjung Priok bisa ikut zikir pagi-pagi subuh ya. Salat subuh berjamaah sampai kemudian nanti waktu syuruk berzikir. Kemudian ada semaan tasmi Al-Quran oleh imam yang hafal Quran dan suaranya Masya Allah indah sekali. Kemudian nanti zikir doa sampai kira-kira waktu duha jam 7-an. Nah, setelah itu makan-makan. Itu di Masjid Al-Hamra namanya, di daerah Koja, Jakarta Utara ya. Dan itu beliau yang membangun Masjid Al-Hamra adalah orang yang mewakafkan karpet Masjid Ad-Dzikra ini. Jadi sepenuh-penuhnya karpet Masjid Ad-Dzikra yang dipakai salat itu wakaf dari beliau seorang saja. Ya bisa dihitung waktu itu hampir 500 miliar. Ini beliau bangun masjid, sekarang kita makmurkan. Alhamdulillah, dan beliau ikut juga. Jadi setiap bulan hari Sabtu pertama salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hamra. Jadi silakan kalau ada yang mungkin keluarga, tetangga yang dekat. Informasinya Bunda bisa lihat di IG saya. Ada akun yang oleh teman-teman diupdate di Baba Syukur Official. Nah, di situ ada informasinya. Kemudian hari Sabtu, hari Ahad sebelum zikir di Al-Dzikra ini, saya ada kuliah subuh di Masjid Al-Ihsan Cibinong. Ya dekat dari sini Masjid Al-Ihsan Cibinong, kuliah subuh sampai syuruk, selesai sholat isyraq, kemudian baru datang ke Al-Dzikra ini. Dan jangan lupa Bunda, hari Ahad besok kita kembali zikir di Masjid Al-Dzikra ini. Kemudian saya juga ada jadwal di hari Rabu malam Kamis. Mungkin ada keluarga saudara yang di daerah Bekasi, Cibitung. Jika ada halangan datang kalau Ahad, mungkin ada yang dekat Bekasi. Di daerah Cibitung namanya Masjid Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari Rabu malam Kamis ketiga. Ya. Kemudian hari Sabtu ketiga ada di Cilebuk, juga ada di hari Ahad keempat di Pamulang, dan di beberapa tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan terus semarak majlis zikir dan terus kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya mujibas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tiadalah kebahagiaan kami kecuali Kau ampuni kami, Kau sayangi kami, Kau terima taubat kami. Jadikanlah kami hari ini, tahun ini lebih baik daripada yang lalu. Esok, lusa sampai dengan wafat lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami adalah hari-hari bertambah ilmu dan amal kami.
Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami hari-hari bertambah kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami makin jauh dari maksiat dan keburukan-keburukan kami. Selamatkan kami dari tipu daya setan. Selamatkan kami dari tipu daya dunia. Selamatkan kami dari azab kubur. Selamatkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, ampuni, sayangi orang tua kami, ibu dan ayah kami. Rahmati mereka, angkat derajat mereka, tambah kemuliaan mereka. Karuniakan husnul khatimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Karuniakan untuk ibu dan ayah kami al-jannah bighairi hisab, al-firdaus al-a'la. Ya Allah, ampuni, sayangi guru-guru kami, murabbi kami, mursyid kami, muaddib kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, keturunan kami sampai dengan akhir zaman nanti. Ya Allah, bukakan hati kami untuk selalu mendapatkan cahaya hidayah, cahaya rahmah, cahaya inayah, cahaya mahabbah dan ma'rifatmu ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami, sehat afiatkan ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Gaza, tolonglah para mujahidin, menangkan para mujahidin. Allahumma alaika bil yahud al-ghasidin al-mu'tadin. Ya Allah, lulu lantahkan, hancurkan ya Allah Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaihim, dan yang membantu, yang bersekutu dengannya ya Allah. Berkahi majlis az-zikra kami ini ya Allah. Berkahi masjid az-zikra kami ini ya Allah. Berkahi semua jamaah kajian muslimah az-zikra ya Allah. Istiqomahkan para pengurusnya, istiqomahkan semua jamaahnya ya Allah. Kami mohon, selamatkan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.